War in Heaven. War in Heaven bukanlah perang dalam pengertian umum atau seperti yang kamu bayangkan sebagai satu perang besar di masa lalu. Konflik dua kubu, perang besar selesai. Bukan. War in Heaven jauh lebih besar, lebih kompleks dan lebih panjang. Itu bukan hanya sebatas konflik antar wilayah, perebutan sumber daya, dan bentrokan ideologi, melainkan rangkaian konflik di seluruh penjuru galaksi yang berlangsung begitu lama, begitu brutal, dan begitu kacau, sampai galaksi itu sendiri tidak pernah benar-benar pulih. Ini bukan cerita tentang siapa yang menang atau kalah. Ini cerita tentang bagaimana dewa-dewa saling memangsa, ras-ras purba saling menunjukkan dominasi mereka, ruang dan waktu dibengkokkan, dan dimensi lain saling bertabrakan. Dan begitu kita masuk ke dalamnya, satu hal akan jadi jelas. Alasan kenapa dunia Warhammer 40K memiliki tagline yang begitu ikonik. Zareh, sang Silent King, menginisiasi perang dengan menyatakan sebuah deklarasi. Old Ones bukan musuh karena kebencian, mereka adalah penghalang eksistensi kita. Selama mereka hidup, bangsa kita akan mati. Pesan tersebut bergema di seluruh wilayah Necrontyr yang terpecah belah akibat War of Succession. Dan akhirnya dinasti-dinasti yang bertikai terpaksa bersatu di bawah kepemimpinannya. Necrontyr mengerahkan armada besar-besaran. Armada Necrontyr menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Old Ones di berbagai penjuru galaksi secara bersamaan. Persenjataan Necrontyr tergolong sangat maju. Mereka menggunakan antimatter untuk menggerakkan kapal-kapal raksasa dan senjata kuantum. Di sisi lain, Old Ones tidak mengandalkan keunggulan teknologi semata. Mereka menguasai Webway, jaringan antar dimensi yang memungkinkan mobilitas instan di seluruh galaksi. Armada Necrontyr, sekuat apapun persenjataannya, selalu terlambat. Setiap serangan dapat dihindari. Setiap kemenangan taktis segera dinetralkan oleh reposisi strategis Old Ones. Mereka tidak sekedar bertahan, mereka bermanuver di luar logika perang konvensional. Necrontyr yang sepenuhnya terikat pada real space berperang melawan musuh yang secara harfiah berada di luar batas realitas yang sama, yaitu dimensi warp. Peperangan antara Old Ones dan Necrontyr, meskipun Necrontyr memiliki senjata dengan teknologi yang sangat maju, tapi Old Ones bisa menetralisir hal itu dengan mengontrol warp dan hasilnya tak terelakkan. Perang yang panjang dan melelahkan itu berakhir dengan kekalahan Necrontyr. Mereka terdorong kembali ke daerah asal mereka, wilayah Halostar, sebuah tempat yang dingin, gelap, dan nyaris tak bernilai di pinggiran galaksi. Ribuan tahun berlalu. Generasi Necrontyr lahir, hidup singkat dan mati tanpa pernah melihat perubahan nasib ras mereka. Armada tetap mengorbit, senjata tetap diasah, tetapi tujuan telah hilang. Kebencian yang dulunya diarahkan keluar perlahan berbalik ke dalam. Kesatuan politik Necrontyr mulai retak. Dinasti-dinasti yang sebelumnya bersatu di bawah ancaman eksternal kini kembali memperjuangkan kepentingan masing-masing. Tanpa musuh bersama yang aktif, konflik internal kembali muncul. Inilah awal dari Second Wars of Succession, perang saudara yang jauh berbeda dari perang suksesi sebelumnya. Perang suksesi ini melibatkan dua faksi besar ras Necrontyr yang memiliki pemikiran berbeda. Faksi pertama, The Preservationists, terdiri dari dinasti-dinasti yang berupaya mempertahankan keberlanjutan biologis Necrontyr. Mereka berfokus pada penelitian medis, rekayasa genetika, dan adaptasi fisiologis. Tujuan mereka adalah memperpanjang umur Necrontyr tanpa mengubah hakikat spesies tersebut. Faksi ini menilai bahwa perubahan radikal terhadap bentuk fisik dan struktur jiwa akan menghilangkan identitas Necrontyr sebagai sebuah ras. Faksi kedua, The Transcendentalists, meyakini bahwa tubuh biologis Necrontyr adalah kegagalan mendasar. Mereka beranggapan bahwa penderitaan fisik tidak dapat diatasi melalui perbaikan bertahap. Bagi faksi ini, satu-satunya jalan untuk keberlangsungan eksistensi ras Necrontyr adalah dengan meninggalkan keterikatan pada tubuh organik.
dan mendefinisikan ulang makna kehidupan nekrontir. Ide tentang pemindahan kesadaran dan perubahan total tubuh biologis mulai berkembang di kelompok ini. Kedua faksi mengklaim bertindak demi keselamatan ras, namun dengan visi masa depan yang saling bertentangan. Perang tidak dimulai dengan deklarasi resmi. Ketegangan meningkat ketika beberapa dinasti melakukan eksperimen rahasia tanpa persetujuan Triarchs. Penemuan fasilitas riset ilegal, pencurian data ilmiah, dan pembunuhan ilmuwan kunci memicu eskalasi konflik. Dinasti-dinasti mulai menyerang pusat penelitian milik faksi lawan, bukan untuk merebut wilayah, melainkan untuk menghentikan perkembangan solusi yang dianggap berbahaya atau menyimpang. Sabotase dan infiltrasi menjadi metode utama. Banyak dunia nekrontir tidak hancur secara fisik, namun kehilangan fungsi vitalnya akibat hilangnya sumber pengetahuan. Triarch, dewan tertinggi kekuasaan nekrontir, kehilangan kendali. Para Pyrrhon semakin sulit dipersatukan. Triarch gagal mengambil posisi tegas pada tahap awal konflik. Upaya untuk menengahi perbedaan ideologis tidak berhasil karena setiap faksi menganggap kompromi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masa depan ras. Sareh sebagai figur sentral Triarch menyadari bahwa setiap keputusan akan mengorbankan salah satu visi masa depan nekrontir. Ketidakmampuan untuk memilih memperpanjang konflik dan memperparah kerusakan internal. Dalam catatan Necron, konflik ini kemudian digolongkan bukan sebagai perang resmi, melainkan sebagai kegagalan struktural sistem pemerintahan nekrontir. Ketika populasi nekrontir terus menurun, Triarch akhirnya memaksakan penghentian konflik. Semua penelitian independen dilarang dan fasilitas yang masih tersisa ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat. Konflik berhenti, tetapi tidak pernah benar-benar terselesaikan. Wars of Succession kedua meninggalkan perubahan mendasar pada ras nekrontir. Kepercayaan terhadap tubuh biologis mereka bisa disebutkan mulai runtuh. Gagasan bahwa bentuk fisik dapat dikorbankan asalkan kesadaran mereka tetap ada menjadi dapat diterima. Secara politik, Triarch bertransformasi menjadi struktur yang lebih otoriter. Pengorbanan massal dan keputusan ekstrim tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai tindakan strategis. Konflik ini menjadi fondasi psikologis dan ideologis yang memungkinkan nekrontir menerima perjanjian dengan para dewa bintang di masa mendatang. Setelah Second Wars of Succession, ras nekrontir berada dalam kondisi paling rapuh sepanjang sejarah mereka. Bukan karena hancurnya peradaban semata, karena meskipun teknologi mereka sudah mencapai puncaknya dan berbagai penelitian dilakukan, mereka tetap belum menemukan jawaban atas kondisi tubuh mereka yang rapuh. Dalam fase inilah, eksplorasi ilmiah nekrontir beralih dari pencarian penyembuhan menjadi pencarian sumber daya ekstrim yang dapat menopang kebangkitan kembali kekuatan nekrontir. Bintang-bintang tua, sistem tata surya yang sebelumnya dianggap tidak stabil atau tidak berguna, kini dipelajari secara sistematis. Wilayah halus stars dengan radiasi tinggi dan bintang-bintang yang sekarat menjadi laboratorium raksasa. Dalam salah satu rangkaian observasi tersebut, ilmuwan nekrontir mendeteksi anomali yang tidak sesuai dengan hukum fisika yang mereka pahami. Energi dalam jumlah besar terdistribusi secara teratur di dalam inti bintang tertentu. Pola fluktuasinya menyerupai respon adaptif, bukan reaksi alamiah. Pengamatan lanjutan menunjukkan bahwa anomali ini tidak terikat pada satu bintang. Fenomena serupa ditemukan di berbagai sistem bintang dengan karakteristik yang konsisten. Energi itu tidak hanya ada, melainkan bereaksi. Kesimpulan awal tidak diumumkan ke publik, namun di tingkat tertinggi pemerintahan nekrontir, satu hipotesis mulai diterima. Mereka tidak sedang mengamati fenomena kosmik, melainkan entitas yang memiliki kesadaran. Mereka menamai entitas ini sebagai Cthulhu. Pada fase ini, mereka belum menganggap Cthulhu sebagai sosok dewa ataupun rekan. Cthulhu diperlakukan sebagai objek penelitian untuk sumber daya potensial. Seperti bintang itu sendiri, bedanya hanya lebih kompleks. Kontak pertama bukan sebuah dialog, melainkan eksperimen. Medan penahan energi sekaligus sensor kuantum dibangun untuk membatasi pergerakan serta memetakan struktur kesadaran mereka. Melalui interaksi ini, nekrontir menemukan bahwa Cthulhu mampu merespon rangsangan.
Mereka dapat berkomunikasi meskipun tidak dalam bahasa atau konsep yang mudah dipahami. Kesadaran Cthulhu bersifat luas, tersebar, dan tidak terfokus. Mereka tidak memahami konsep galaksi sebagai wilayah kekuasaan. Bagi mereka, real space hanyalah jaringan sumber energi. Keterbatasan terbesar segera terlihat. Cthulhu tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan dunia materium, karena mereka masih hanya sebatas gumpalan energi yang memiliki kesadaran namun belum memiliki bentuk fisik. Keputusan berikutnya diambil oleh para ilmuwan nekrontir. Mereka menyimpulkan bahwa jika Cthulhu ingin dimanfaatkan atau bahkan dipahami, maka kesadaran mereka harus difokuskan, dan untuk itu diperlukan wadah. Para ilmuwan nekrontir menemukan material yang cocok untuk wadah tersebut, yaitu sebuah logam. Dan itu bukan sekedar logam biasa, melainkan logam hidup. Mereka menggunakan logam ini untuk membangun kapal bintang raksasa. Karena mereka tidak punya akses ke webway ataupun warp, perjalanan antar bintang mereka memakan waktu ratusan tahun. Kapal mereka harus bisa memperbaiki dirinya sendiri jika terkena meteor atau radiasi selama berabad-abad. Namun material itu belum sepenuhnya sempurna, karena logam ini tidak fleksibel dan hanya bisa digunakan untuk struktur besar seperti dinding kapal. Akhirnya riset besar-besaran dilakukan. Bahkan Cthulhu sampai terlibat dalam pengembangannya, walaupun tidak secara langsung. Para Cthulhu, terutama The Deceiver, memberikan pengetahuan tambahan kepada para ilmuwan nekrontir tentang bagaimana memanipulasi logam hidup tersebut pada level subatomik. Dan akhirnya penelitian tersebut berhasil, dan logam itu diberi nama necrodermis. Ini adalah material nanoteknologi tingkat tertinggi, sebuah teknologi subatomik yang memiliki kemampuan di tingkat molekuler. Necrodermis mampu menampung kesadaran sebuah makhluk, regenerasi mutlak, dan adaptabilitas ekstrim. Bahkan bisa disebut sebagai kemampuan shapeshifter atau berubah bentuk. Untuk ketahanannya, necrodermis kebal terhadap radiasi maupun suhu yang sangat ekstrim. Ketika kesadaran Cthulhu pertama kali diikat ke dalam necrodermis, perubahan terjadi. Kesadaran mereka yang sebelumnya tersebar kini terfokus. Mereka memperoleh persepsi ruang, waktu, dan batasan fisik. Untuk pertama kalinya, Cthulhu benar-benar hadir di dunia materium. Transformasi ini juga mengubah cara Cthulhu memahami realitas. Mereka mulai mengenali kehidupan biologis sebagai sesuatu yang lebih sekedar sumber energi pasif. Mereka menyadari adanya konflik, dominasi, dan hierarki. Dalam bentuk baru ini, Cthulhu tidak lagi sekedar anomali kosmik yang hanya hidup untuk memangsa bintang. Mereka sekarang memiliki kehendak. Cthulhu yang telah memiliki tubuh mulai berkomunikasi secara lebih jelas. Mereka datang kepada kaum nekrontir, tapi mereka tidak datang dengan permintaan, melainkan penawaran. Mereka menawarkan pengetahuan tentang manipulasi energi, realitas, dan struktur fundamental materi. Sebagai imbalannya, mereka menginginkan lebih banyak interaksi dengan dunia material. Triarch akhirnya terlibat langsung ketika jelas bahwa Cthulhu bukan sekedar bahan eksperimen. Keberadaan mereka telah menjadi faktor strategis dalam kondisi nekrontir yang terdesak. Tanpa solusi biologis, tanpa keunggulan melawan Old Ones, opsi ini tidak bisa diabaikan. Di antara Cthulhu yang pertama kali berinteraksi langsung dengan Triarch adalah Mepetran, yang kelak dikenal sebagai The Deceiver. Dialah yang berbicara kepada Silent King Zareh, membawa kisah tentang perang purba antara Cthulhu dan Old Ones. Perang yang diceritakan oleh The Deceiver dimenangkan oleh Old Ones melalui pengkhianatan dan penindasan. Padahal itu adalah kisah campuran antara kebenaran yang dipelintir dan kebohongan murni. Inilah yang membuatnya sangat berbahaya. The Deceiver memahami nekrontir dengan ketepatan yang mengerikan. Ia tidak datang sebagai mesiah ras nekrontir, melainkan datang sebagai rekan senasib yang memiliki sejarah sama terhadap Old Ones. The Deceiver membicarakan solusi untuk penderitaan penyakit mereka, bagaimana cara melawan Old Ones, dan yang terpenting, ia berbicara tentang akhir dari perpecahan. Bukan hanya persatuan biasa, tapi kesatuan yang tidak bisa dilanggar. Apa yang disampaikan oleh The Deceiver meruntuhkan keraguan Zareh. Zareh bukan tiran yang haus kekuasaan. Ia juga bukan visioner yang mabuk janji kejayaan. Ia adalah penguasa yang mewarisi kekaisaran yang sudah retak sejak lama. Dinasti-dinasti nekrontir tidak runtuh di bawah pemerintahannya. Mereka telah runtuh jauh sebelumnya.
Yang membedakan Zareh dari para pendahulunya hanyalah satu hal. Ia cukup lama berkuasa untuk melihat semua opsi habis satu persatu. Bagi Zareh, apa yang disampaikan The Deceiver sangat rasional. Sebuah rangkaian keputusan kecil yang jika dilihat secara terpisah tampak masuk akal. Karena persatuan ras dan solusi untuk tubuh fisik mereka yang rapuh adalah satu hal yang tidak pernah berhasil dicapai Necrontyr selama ribuan tahun. Dalam pertemuan-pertemuan triads, perdebatan berlangsung sengit. Para Phyron memahami resiko bersekutu dengan entitas yang tidak berasal dari dunia materium dan tidak mereka pahami sepenuhnya. Tetapi setiap argumen penolakan selalu berakhir pada satu dilema yang sama. Tidak ada alternatif lain. Di antara semua di ruangan perdebatan itu hanya satu yang secara konsisten menentang aliansi ini. Dia adalah Orikan the Diviner. Sebagai seorang astrologer dan chronomancer yang sangat ahli, Orikan telah melihat masa depan melalui kalkulasi numerologi dan pengamatan bintang. Aliansi ini akan membawa kejayaan besar, namun apapun yang ditawarkan Cthulhu akan datang dengan harga yang tidak dapat dikembalikan. Kalian akan hidup selamanya, tetapi tidak dengan jiwa kalian. Bagi banyak Phyron, peringatan ini terlalu abstrak. Jiwa adalah konsep yang sulit dipertahankan nilainya. Dalam peradaban yang telah lama memandang tubuh biologis sebagai penjara, apa artinya kehilangan sesuatu yang selama ini tidak pernah menyelamatkan mereka dari kematian? Meski begitu, Zareh mendengarkan Orikan. Catatan menunjukkan bahwa ia tidak menolak ramalan itu. Ia hanya menempatkannya di urutan kedua di bawah kepentingan yang lebih mendesak, yaitu menyelamatkan ras dari kehancuran total. Seiring waktu, hubungan antara Necrontyr dan Cthulhu berubah. Kekaguman perlahan bergeser menjadi pemujaan. Necrontyr mulai menyembah apa yang mereka ciptakan. Teknologi yang difasilitasi oleh Cthulhu menghasilkan kemajuan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Masalah-masalah lama tampak mulai menemukan solusi, dan setiap kemajuan kecil memperkuat satu keyakinan bahwa keputusan ini benar. Bagi Zareh, tekanan semakin berat. Ia melihat kesatuan mulai terbentuk, konflik internal mereda, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang Necrontyr, kekasaran tampak stabil. Ketika akhirnya Triads mencapai keputusan final, perjanjian antara ras Necrontyr dengan Cthulhu disetujui. Pihak Necrontyr akan menyediakan medium necrodermis dan seluruh sarana material yang diperlukan. Mereka akan memastikan bahwa Cthulhu dapat beroperasi di dunia materium. Seluruh pasukan Necrontyr akan menjadi pedang bagi para Cthulhu dalam perang yang akan datang melawan Old Ones. Dan Necrontyr setuju untuk meninggalkan bentuk fisik organik mereka dengan memasuki Biovarnance. Sebagai kompensasi, Cthulhu berkewajiban menjadikan ras Necrontyr menjadi makhluk abadi, transfer kekuatan, pengetahuan, serta dukungan strategis dalam konflik berkelanjutan melawan Old Ones. Pada saat itu, Zareh dan para Phyron percaya bahwa mereka telah menemukan jalan keluar dari semua masalah yang dialami ras Necrontyr. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa Cthulhu sengaja menyembunyikan satu fakta krusial dalam perjanjian tersebut. Dan ketika Zareh akhirnya akan memahami sepenuhnya apa yang telah ia setujui, itu bukan melalui ramalan Orikan, melainkan melalui sesuatu yang akan ia alami sendiri. Karena tahap berikutnya bukan lagi perdebatan, bukan lagi diplomasi, melainkan proses. Sebuah transformasi yang akan mengakhiri Necrontyr dan melahirkan sesuatu yang lain sepenuhnya. Di seluruh wilayah kekuasaan Necrontyr, Biofoundries mulai dibangun. Struktur raksasa yang dirancang bukan sebagai tempat kematian, melainkan sebagai fasilitas transformasi. Di sana cahaya dingin memantul dari permukaan necrodermis, dan suara mesin berdetak dengan ritme yang menenangkan, seperti detak jantung buatan sebuah peradaban yang bersiap untuk dilahirkan kembali. Bagi mayoritas Necrontyr, proses ini dianggap sebagai peristiwa apoteosis. Rakyat Necrontyr diberitahu bahwa mereka akan melangkah ke dalam tungku besar untuk membuang daging mereka yang lemah dan berpenyakit, lalu lahir kembali sebagai dewa logam yang abadi.
Mereka telah menjalani kehidupan dalam bayang-bayang kematian. Jika ada ketidakpastian, itu terasa ringan dibandingkan dengan kepastian bahwa tubuh fisik mereka tidak bisa disembuhkan. Mereka melangkah ke dalam Biofoundries dengan ketenangan yang mengejutkan. Namun berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh pemimpin tertinggi mereka. Sebagai Silent King, ia tidak berjalan bersama massa. Ia berdiri di atas proses itu, mengawasi setiap tahap, setiap laporan, dan setiap indikator keberhasilan. Ia telah menyetujui aliansi ini. Ia telah mendatangi dekret yang mengizinkan transformasi spesiesnya. Dan karena itu, beban moralnya bukanlah milik individu, melainkan milik seluruh ras. Pada awalnya, data yang masuk terlihat menjanjikan. Tubuh-tubuh baru menunjukkan stabilitas yang sempurna. Tidak ada degradasi sel, tidak ada penyakit, tidak ada penuaan. Mesin-mesin nekrodermis bergerak dengan presisi mutlak, dan protokol engramatik tertanam tanpa hambatan berarti. Keabadian setidaknya secara teknis telah tercapai. Necrontyr yang telah melewati proses biotransference masih dapat berpikir. Mereka masih dapat berbicara, mereka masih dapat mengeksekusi perintah, tetapi sesuatu yang tak terukur telah hilang, sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam perjanjian mereka. Dan bagian itu adalah variabel terpenting untuk makhluk hidup. Dan Zareh mulai merasakannya pada dirinya sendiri. Ketika akhirnya tiba, gilirannya menjalani proses tersebut, tidak ada ucapan khusus, tidak ada perlakuan istimewa. Silent King memilih untuk menjalani transformasi seperti yang lain, bukan karena kerendahan hati, tetapi karena ia perlu mengetahui. Dia perlu memastikan bahwa apa yang telah dia putuskan untuk seluruh rasnya setidaknya dapat ia tanggung sendiri. Saat kesadarannya dipindahkan, rasa sakit biologis menghilang hampir seketika. Penyakit yang telah lama menggerogoti tubuhnya lenyap. Ia menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih stabil daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, di balik kejernihan pikiran yang baru itu ada ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan. Bukan kehilangan ingatan, bukan pula kebingungan, melainkan hal yang lebih dalam daripada itu. Kehampaan, kekosongan emosi, dan jiwa. Zareh masih tahu siapa dirinya. Ia masih mengingat keputusan-keputusan yang ia buat. Ia masih mampu menganalisis, memerintah, dan merencanakan. Tetapi perasaan yang dulu memberi bobot pada setiap keputusan, rasa takut, harapan, penyesalan, kini terasa jauh, seolah sudah tidak ada lagi. Inilah inti tragedi Silent King. Ia tidak tertipu karena kebodohan. Ia tidak dibujuk oleh ambisi pribadi. Ia memilih dengan mata terbuka opsi yang tampak paling rasional dari sekumpulan pilihan buruk. Dan The Deceiver memastikan bahwa setiap langkah terasa seperti pilihan Zareh sendiri. The Deceiver tidak pernah memerintah, tidak pernah mengancam. Ia hanya menunggu dan membiarkan Necrontyr sampai pada kesimpulan yang ia inginkan. Dan di saat itulah ia melihat ke arah para Ketan. Zareh melihat mereka berpesta pora dalam wujud nekrodermis mereka. Ketan melayang di atas Biofoundries sembari melahap jiwa-jiwa Necrontyr yang dibakar di Biofurnace. Inilah kebenaran yang tidak pernah diucapkan oleh The Deceiver. Keabadian Necron bukanlah hasil dari penghilangan kematian, melainkan dari penghilangan jiwa. Pada momen itu, Zareh menyadari sepenuhnya apa yang telah ia lakukan. Necrontyr tidak berevolusi, mereka digantikan. Ras yang selama ini mendefinisikan dirinya melalui silsilah, ingatan, dan warisan, kini hanya tersisa sebagai salinan data dan memori yang terkunci dalam kerangka logam. Necrontyr telah punah. Yang lahir sebagai gantinya adalah Necrons. Bagi galaksi, perubahan ini tidak langsung terasa, tetapi bagi Zareh, kenyataan itu menamparnya dengan sangat keras. Ia telah menyelamatkan rasnya dari kematian biologis hanya untuk mengutuk mereka menjadi sebuah eksistensi tanpa makna, seperti yang diramalkan. Namun, bahkan dalam kesadaran akan kesalahan itu, Zareh menemukan dirinya terjebak. Proses ini telah menyematkan komen protokols ke dalam setiap pikiran Necron, yang memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa memberontak melawan dewa-dewa baru mereka.
Loyalitas mereka bukan lagi hasil kesepakatan, melainkan terprogram. Kesatuan yang dijanjikan oleh The Deceiver memang terwujud, tetapi dengan cara yang paling kejam, hilangnya kehendak bebas. Alih-alih menerima hal ini sebagai penguasa mutlak jutaan ras yang akhirnya bisa patuh sepenuhnya, Zareh justru didera oleh penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi memimpin sebuah peradaban, melainkan hanya mengoperasikan sekumpulan mesin. Persatuan yang ia ciptakan tidak memiliki arti, karena harga yang dibayar adalah musnahnya kehendak bebas dan identitas seluruh ras Necrontyr. Hanya segelintir Necron dari kalangan bangsawan dan militer tinggi yang mempertahankan tingkat kesadaran mendekati utuh, dan bahkan mereka pun hanyalah bayangan dari diri mereka yang sebelumnya. Identitas personal tergerus digantikan oleh fungsi dan peran. Sementara itu, Cthulhu yang kini diperkuat oleh konsumsi jiwa satu spesies penuh mencapai puncak kekuasaan mereka. Mereka tidak lagi sekedar pengamat atau sekutu, mereka adalah penguasa sejati, dan Necrons adalah alat yang sempurna. Dan kini dengan Necrons bersatu di bawah kendalinya dan Cthulhu berdiri di atas mereka semua, satu-satunya jalan yang tersisa adalah ke depan. Tidak ada jalan kembali, tidak ada pembatalan, dan tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Karena setelah biotransference, satu hal menjadi jelas. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, galaksi tidak lagi berhadapan dengan Necrontyr yang putus asa. Ia kini menghadapi mesin perang abadi tanpa emosi. Dan perang yang akan datang tidak akan lagi tentang keadilan atau pembalasan. Itu akan menjadi perang paling dahsyat dan merupakan inti dari era War in Heaven, dan gema kehancurannya akan dikenang hingga jutaan tahun ke depan. Dengan biotransference selesai, tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi perdebatan, dan tidak ada lagi batasan. Tubuh logam hidup mereka mengubah perang secara fundamental. Necrons tidak lagi terikat oleh batas biologis. Tidak ada lapar, tidak ada tidur, tidak ada kelelahan, hanya perintah dan kepatuhan absolut. Legiun mereka mampu berperang tanpa jeda selama berabad-abad, mengepung dunia demi dunia hingga bintang di langit musuh redup satu persatu. Senjata utama mereka, Gauss Weaponry, mencapai kesempurnaan mengerikan. Bukan sekedar senjata, melainkan puncak dari ilmu fisika yang dipersenjatai. Senjata Gauss memancarkan medan magnetik atau aliran partikel yang sangat kuat. Saat tembakan mengenai target, senjata ini secara paksa menarik atom-atom dari objek tersebut. Target tidak meledak, melainkan terkelupas atau terurai lapis demi lapis hingga menjadi debu atom dalam hitungan detik. Perisai warp dan benteng psikis milik Old Ones yang sebelumnya tak tertembus mulai runtuh satu demi satu. Namun teror sejati muncul saat pasukan Necron menolak untuk mati. Prajurit yang tumbang tidak perlu dievakuasi dari medan perang. Necrodermis mereka merakit ulang diri sendiri, bangkit kembali di antara reruntuhan. Bagi para Old Ones dan ras-ras ciptaan mereka, perang ini berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Musuh yang telah dibunuh terus bangkit kembali. Dalam perang ini, Necron dan Cthulhu memegang peran yang berbeda. Necrons bertindak sebagai pasukan yang memegang kendali atas wilayah, sementara Cthulhu bertindak sebagai senjata pemusnah massal yang menghancurkan hukum alam dan realitas. Entitas seperti The Void Dragon dan The Nightbringer menghancurkan semua yang ada di hadapan mereka. Bintang-bintang dipadamkan, bukan dengan senjata konvensional, melainkan dengan manipulasi langsung terhadap reaksi fusi di inti matahari. Sistem bintang yang selama miliaran tahun menjadi jangkar gravitasi runtuh dalam hitungan jam. Dunia-dunia yang mengorbitnya membeku, terbakar, atau terlempar di dalam kehampaan antar bintang. Di tempat lain, senjata yang lebih kejam digunakan. Lubang hitam buatan diciptakan dan dilepaskan ke pusat sistem, melahap planet, stasiun luar angkasa, dan armada tanpa sisa. Tidak ada puing, tidak ada reruntuhan, hanya kekosongan, seolah sistem itu tidak pernah ada. Di seluruh galaksi, peradaban-peradaban runtuh, bahkan sebelum mereka sempat memahami siapa yang menyerang mereka.
Dan Necron dengan Tomship-nya menyerbu benteng-benteng Old Ones dari segala arah. Ratusan ras ciptaan Old Ones dihapus penuhnya dari sejarah, bahkan namanya pun hilang dari memori kosmik. Necrons tidak membedakan antara tentara maupun warga sipil, mereka semua dibinasakan. Dunia yang memiliki nilai strategis dihancurkan, sedangkan dunia yang memiliki populasi biologis besar dipanen. Energi kehidupan mereka disalurkan untuk memberi makan para Kethan. Namun, meski Necron dan Kethan menang di pertempuran fisik, hal itu belum bisa membuat Old Ones terdesak sepenuhnya. Karena Old One masih unggul dalam mobilitas, mereka bersembunyi dan berpindah-pindah menggunakan Webway. Menyadari bahwa mereka tidak bisa menang secara fisik melawan Kethan dan Necron, Old Ones beralih ke senjata biologis dan psikis. Di dunia-dunia tersembunyi dan laboratorium biologis yang terlindungi dari serangan langsung, Old Ones mempercepat proses yang sebelumnya mereka kendalikan dengan hati-hati. Evolusi tidak lagi dibiarkan berjalan, melainkan dipaksakan. Gen-gen disusun ulang, potensi psikis diperkuat, dan spesies-spesies baru diciptakan. Inilah kelahiran Young Race. Di antara mereka yang paling menonjol adalah Eldari dan juga Krork. Lalu spesies lain menyusul. Ada Rashan, Knib, dan ras-ras yang namanya kini hanya tersisa sebagai fragmen dalam catatan Necron atau mitos Eldari. Ras-ras muda ini bertindak sebagai pasukan garis depan Old Ones untuk menahan laju Legion Necron di berbagai sektor galaksi. Krork diterjunkan di zona konflik terberat. Mereka berperang di perbatasan yang menjadi jalur invasi utama Necron dan tempat penting lainnya. Mereka adalah makhluk biologis dengan ketahanan tubuh yang sangat luar biasa, dirancang khusus sebagai mesin perang biologis untuk melawan Necron dan para dewa bintang Kethan. Ukuran tubuh mereka juga seperti raksasa, dengan tinggi 12 meter dan mengenakan zirah yang canggih. Bukan hanya itu alasan kenapa Krork ditempatkan di wilayah paling ekstrim. Mereka tidak hanya kuat di fisik, tetapi mereka juga cerdas, dan semakin brutal perang yang terjadi, Krork akan semakin bertambah kuat. Legion Necrons dan Krork bertempur dalam skala yang menghancurkan seluruh sistem bintang. Senjata Gauss Necron beradu dengan kekuatan fisik luar biasa Krork. Di sisi lain ada Eldari, mereka digunakan sebagai senjata psikis dan perang antar dimensi. Para Eldari menguasai warp dalam skala ekstrim. Mereka membuka badai psikis, memanggil entitas warp, dan merusak struktur realitas di sekitar Kethan dan Necron. Dampaknya, teknologi presisi Necron menjadi tidak stabil. Dimensi terdistorsi dan menyebabkan komando terputus. Bahkan Eldari sampai bisa mempengaruhi Kethan dengan melemahkan ikatan mereka dengan tubuh nekrodermisnya. Dan Old One sebagai mastermind-nya bergerak di balik bayangan. Akhirnya Old One bisa mengimbangi bahkan memukul mundur Kethan dan pasukannya. Tapi perang masih jauh dari kata usai. Seiring waktu berlalu, perang terus berjalan walaupun intensitasnya tidak sebesar sebelumnya. Namun, terobosan teknologi yang ditemukan oleh Necron akan menjadi bahan bakar pemicu yang membuat perang menjadi besar lagi. Terobosan teknologi itu adalah cara untuk menembus jaringan Webway secara paksa. Kethan bernama The Burning One mengajari Necron cara tersebut dan akhirnya Necron berhasil. Mereka membangun gerbang raksasa bernama Dolmen Gates dan akhirnya untuk pertama kalinya sejak Webway diciptakan, Necron berhasil menembusnya. Dan ini menjadi salah satu momen paling menentukan dalam era War in Heaven, yaitu jatuhnya Webway. Webway, senjata terbesar Old Ones, berubah menjadi titik lemah mereka. Serangan melalui Dolmen Gates bersifat berbahaya bahkan bagi Necrons. Jalur-jalur Webway menolak keberadaan mereka. Struktur dimensi itu mencoba menutup dirinya sendiri, menjebak dan menghancurkan apapun yang tidak seharusnya berada di dalamnya. Namun Necrons tidak mundur. Mereka bergerak cepat, brutal, dan tanpa ragu, menyerang sebelum Webway sempat meregenerasi dirinya. Dengan akses ini, Necrons dapat muncul langsung di jantung wilayah Old Ones. Tidak ada lagi garis depan yang jelas, tidak ada lagi tempat aman. Setiap benteng, setiap dunia perlindungan, dan setiap pusat koordinasi bisa ditembus secara paksa. Intensitas perang kembali memuncak. Webway terus dijebol menggunakan Dolmen Gates dari berbagai arah.
dan kekuatan psikis terus digunakan secara masif sampai mendorong warp melewati batas ambang ketidakstabilan. Medan perang menjadi kacau, tidak terprediksi, dan semakin sulit dikendalikan. Inilah titik balik War in Heaven. Galaksi dipenuhi zona-zona ruang yang rusak. Warp menjadi semakin bergejolak. Itu menciptakan efek samping yang sangat mengerikan. Retaknya warp ke dimensi real space melahirkan wabah Enslaver, sebuah parasit imaterium yang menghuni dimensi warp. Mereka bukan daemons, melainkan entitas biologis unik yang mampu menyeberang ke dunia nyata melalui celah psikis. Enslavers tertarik pada pancaran energi jiwa dari para pengguna kekuatan psikis, terutama Old Ones dan ciptaannya. Young Race yang diciptakan sebagai senjata terakhir justru menjadi korban pertama. Eldari dengan jiwanya yang terang di warp menjadi target empuk. Rourke meski kuat secara fisik tidak kebal terhadap psikis. Dan Old One sendiri makhluk dengan koneksi warp yang dalam menjadi mangsa utama. Para Old Ones, makhluk hidup yang mengandalkan energi psikis, merasakan kehendak mereka direbut, kesadaran terbelah lalu dipakai. Dari tubuh-tubuh mereka, Enslavers mengalir ke real space, menjadikan kota sebagai sarang, dan sistem bintang sebagai wabah. Setiap upaya perlawanan membutuhkan kekuatan psikis, dan itu justru memanggil lebih banyak Enslaver. Dalam waktu yang relatif singkat, garis depan perang runtuh. Bukan karena Cthulhu dan Necrons unggul, melainkan karena Old Ones hancur dari dalam. Terjepit di antara invasi Necron dari Webway dan serangan Enslavers dari Warp, Old Ones akhirnya kalah sepenuhnya. Dalam upaya terakhir untuk bertahan, Old Ones mulai menghilang. Beberapa mundur ke dimensi lain, beberapa diyakini mencoba bersembunyi di dalam Webway yang runtuh. Dan banyak, sangat banyak yang dibantai oleh Cthulhu maupun Enslavers dan hancur dalam badai warp yang mereka ciptakan sendiri. War in Heaven pun berakhir, bukan dengan kemenangan heroik, melainkan dengan kehancuran bagi semua pihak. Necrons tetap berdiri, tetapi galaksi yang mereka menangkan telah rusak parah, dan mereka pun yang dahulu adalah ras yang memiliki kehendak, kini tidak lebih dari logam abadi yang hidup. Warp yang sebelumnya merupakan lautan jiwa yang tenang, sekarang menjadi badai psikis yang kacau, dipenuhi parasit Enslavers. Kehidupan cerdas hampir punah, dan para Cthulhu meski masih berkuasa, kini mereka memerintah kehampaan. Tidak ada lagi peradaban untuk dilahap, tidak ada lagi jiwa untuk diperas menjadi sumber energi. Puncak perang telah berlalu, tidak ada lagi eskalasi yang mungkin. Yang tersisa hanyalah puing, kekacauan, dan para pemenang yang tidak tahu harus berbuat apa dengan kemenangan mereka.